Tapi kalau mau mencari pasangan tuh, contoh kita yang laki-laki mau mencari calon istri, ada dalam sebuah hadis, jangan kalian tertipu oleh wanita cantik yang berada di lingkungan keluarga yang buruk akhlaknya. Jadi kalau mau milih istri itu lihat keluarganya. Kalau keluarganya bagus akhlaknya, maka insya Allah besar kemungkinan si wanita itu pun akhlaknya baik. Di mana dia berkomunitas, lihat komunitasnya. Terlebih keluarga, karena faktor genetik itu kuat. Kata Rasulullah, ikhtaru linutafikum fa innal irqa dassasun. Selektiflah kalian dalam mencari wadah-wadah sperma kalian, artinya mencari pasangan hidup kalian, calon suami, calon istri. Karena sesungguhnya keringat itu meresap, artinya faktor genetik itu kuat. Karakter itu bisa nurun, karakter itu bisa nurun. Sehingga kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, kita nih selaku ayahna dan juga istri kita yang menjadi ibunya itu harus soleh, solehah. Kita soleh, istri kita solehah. Karena karakter itu nurun. Merekadawang bisa nurun. Ngerti merekadawang enggak? Keras kepala bisa nurun, comel bisa nurun, malas bisa nurun, bisa, ya. Melawan akhlak buruk bisa nurun, bisa. Karakter, kejiwaan itu bisa nurun. Jangan tertipu dengan cantiknya. Jadi kita lihat dulu silaturahim, mengenal keluarganya, bagaimana karakter keluarganya. Jangan cuma mengenal dia saja. Dengan laki-laki juga sama. Jangan tertipu dengan gantengnya. Coba keluarganya lihat bagaimana. Nah itu bisa berpengaruh besar. Terlebih kalau memang intensitas dengan keluarganya itu begitu tinggi, seringnya itu dengan keluarga, dari kecil dengan keluarga, itu sangat memungkinkan untuk terpengaruh karena faktor kebiasaan, uswah yang dia lihat, uswah yang buruk atau yang baik. Karena keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Sehingga banyak sekali sekarang anak-anak yang dititipkan di pesantren, tapi malah justru dia membawa kenakalan ke pesantren. Bukan pesantrennya yang salah, tapi bisa jadi orang tuanya tidak memberikan contoh, hanya memarahi saja. Anak itu harus diberikan contoh real oleh orang tua. Bukan hanya pintar kita ngomong, tapi kitanya yang memberikan contoh terbaik. Bagaimana memberikan edukasi dengan perilaku kita. Kita memberikan contoh perilaku yang baik, itu yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita, kita mengedepankan ketakwaan dalam rumah kita, maka itu yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita ingin punya anak yang soleh-solehah, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh sebagai orang tua, sebagai orang yang ada serumah dengan anak itu, dengan contoh yang baik. Kemudian juga makanan, jangan kita memberikan makanan yang syubhat, gak jelas halal haramnya, samar-samar, apalagi yang jelas haramnya. Banyak sekali anak-anak yang kemudian susah dikendalikan karena orang tuanya memberikan asupan makanan dan minuman dari hasil yang buruk, yang syubhat apalagi yang haram. Lalu orang tuanya sampai kewalahan, tidak sadar orang tuanya itu akibat daripada memberikan makan dan minum kepada anak dari hasil syubhat apalagi haram. Akhirnya
Dia berpikir sudahlah dititipkan di pesantren. Betul menitipkan ke pesantren, tapi ketika orang tuanya masih memberikan makan dan minum dari harta yang syubhat apalagi yang haram, hasil nipu lah, hasil apa segala macam, hasil riba lah atau segala macamnya, diberikan kepada anak. Anak di pesantren lah jadi masalah. Ngebully teman-temannya, berbuat jahat kepada teman-temannya, ngelawan kepada pengurus pesantren. Ini ada, benar terjadi. Yang akhirnya para pengurus itu udah kewalahan, nyerahkan kepada pimpinan pesantren. Udahlah keluarkan saja, kata pimpinan pesantren, ntar biar aku yang ambil alih. Dipanggillah orang tuanya, dijelaskan, Pak, anak bapak demikian-demikian buat masalah. Oh maaf Pak Yai, saya ingin tahu saja sebetulnya pekerjaan bapak apa. Pekerjaannya demikian ya. Yang jelas ada hal yang haramnya. Oh pantas. Jika bapak masih memberikan makan dan minum kepada anak dari hasil yang seperti itu, niscaya itu akan menjadi karakter buruk kepada anak. Akhirnya saat itu berjanji si orang tua, langsung berkata, nangis orang tuanya juga, ternyata saya yang salah ya Pak Yai. Kalau begitu saya persaksikan Pak Yai, saat ini saya bertekad akan berhenti dari usaha tersebut, dari pekerjaan tersebut. Maksudnya saya akan berhenti dari pekerjaan tersebut. Ntar dulu Pak, kata Kiai, coba dipikir-pikir saja dulu, jangan main berhenti. Sudah Pak Yai, saya sudah bertekad dan sudah bismillah, sudah azam, sudah kuat, saya niat, saya ingin lebih baik lagi, saya ingin mencari yang lebih halal. Maka kemudian ia keluar dari pekerjaan tersebut. Ya, memang perlu proses, tidak langsung seperti membelikan tangan, karena yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh si anak itu sudah banyak, sudah sekian lama, sudah jadi darah dan daging. Perlu proses terus, seperti halnya gelas yang terisi kopi, kemudian ada keraknya, bagian bawah untuknya tuh, kegedoh cek Sunda mah, bahasa Indonesia apa? Ampas ya. Ketika dimasukkan air yang jernih, maka tidak langsung seketika isi gelas itu menjadi bersih, tidak kan? Contoh, kalau kopi segelas, kita masukkan air sama satu gelas, langsung jadi jernih enggak? Enggak. Kita tambah satu gelas lagi, langsung jernih apa tidak? Tidak langsung. Itu sudah 2 kali lipat, tapi mulai berkurang ya, hitamnya itu mulai berkurang. Kita tambah lagi air jernih, 1 gelas lagi, yang ketiga dimasukkan lagi, cur, langsung jernih apa tidak? Tidak, tapi setidaknya kelamnya itu semakin berkurang. Jangan pernah putus asa dengan dosa-dosa kita yang sudah membekas, karena dosa kalau dibiarkan itu menjadi ron, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona ala qulubihim. Bukan berarti ron 92 ron 95 ya, antara Pertamax dan Ultimate Pertamax Turbo. Tapi belenggu, ron itu belenggu, yang kegelapan, kerak yang sudah sangat mengeras, membatu, ya, perlu waktu yang cukup, perlu proses untuk bisa membersihkannya. Daripada enggak, ya kan? Daripada tidak berproses, daripada tidak ada pembersihan jiwa, tazkiyatun nafsi, lebih baik berproses. Karena nanti kalau sudah bersih, kita akan melihat keindahannya,